Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah minggu saat ini. Ibadah hari minggu ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahartian. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran online kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu PKJ 13 ayat 1. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terimalah salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Allah yang ada dalam rumah gereja maupun mengikuti lewat live streaming dienst van vandaag. Onze openingstekst, nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Mazmur 18 ayat 31. Mazmur 18 ayat 31 yang berbunyi, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Mari jemaat kita menyapa Tuhan dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah yang kekal kudus, berterima kasih kami untuk satu kali lagi hari Minggu yang Tuhan izinkan kami masuki di hari ini. Berterima kasih kami boleh beribadah di dalam rumah Tuhan ini maupun yang mengikuti dari rumah. Dan kami datang dengan segala kehidupan yang kami punya. Saat ini kami datang pada Tuhan dengan hati terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Menghadap Tuhan dalam doa-doa pengakuan kami. Karena kami sadar betul dari minggu yang lalu sampai hari Minggu ini, ada 7 hari yang kami lewati. Dan dalam 7 hari itu, ada saja hal yang kami lakukan, kami katakan, kami jalani jauh dari kehendak Tuhan. Tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dan karena itu, di pagi hari ini kami membuka ibadah ini dengan datang pada Tuhan dalam pengakuan-pengakuan dosa kami. Kami mohon Tuhan selidiki setiap kami. Dan jika ada yang
salah, kurang, tepat dari kehidupan kami mohon Tuhan ampuni kami. Lalu bantu kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bantu kami untuk menjaga kekudusan hidup kami, supaya pengakuan dosa yang kami lakukan di hari ini bukan hanya sebuah ritual liturgi, tetapi benar-benar berdasarkan kesadaran kami untuk memohonkan pengampunan dari Allah. Bantu kami untuk hidup lebih baik dari hari kemarin dan juga hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah telah setia mengampuni kita, mari dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 10 ayatnya yang ke-9 sampai 11, demikian berbunyi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mari kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat yang sama, PKJ 13, tetapi ayatnya yang ketiga. Muliakan namanya, tanganmu kepadanya. Muliakan namanya, tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Yesus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pelayanan firman Allah, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Laten wij samen bidden. Heer onze God, we danken u dat gij ons samengebracht hebt in uw tegenwoordigheid om ons uw liefde te openbaren en ons te onderwijzen aangaande uw wil. Breng alle andere stemmen in ons tot zwijgen, opdat wij alleen uw woord horen. Zijn uw licht en uw waarheid en verlicht de ogen van ons verstaan om uw heilige gegevenen te verstaan. Geef dat wij zij zo horen, dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn. En dat wij vrucht mogen dragen, het koninkrijk der hemelen waarde. Bapa dalam surga, diamkanlah segala suara yang ada dalam pikiran dan hati kami. Mungkin kekhawatiran, mungkin kemarahan, mungkin kekecewaan, mungkin suara-suara lain yang bisa mengalihkan konsentrasi kami, perhatian kami untuk belajar tentang firman-Mu di hari ini. Lalu bicaralah bagi kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami dengan benar apa maksud Tuhan dari firman yang kami baca ini. Berfirmanlah bagi kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, ya Allah, karena kami mau mendengar dan kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam sorga. Amin. Jemaat yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 2
ayat yang ke-21 hingga yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Gelukkig zij die luisteren naar het woord van God en ernaar leven. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar akan firman Allah dan mau hidup di dalamnya. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu dalam lockdown? Apa tinggal di rumah semua atau ke Antwerpen? Karena er zijn veel Hollanders naar Antwerpen, sampai saya juga jadi takut mau keluar rumah kalau di Antwerpen. Di mana-mana orang Belanda. Maar ya, kalau di sini lockdown ya normal, kota paling dekat Antwerpen. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita hari ini Lukas 2 mengungkapkan ada 5 individu yang mentaati firman Tuhan, yang diberkati karena ketaatan mereka. 2 yang pertama adalah Maria dan Yusuf. Mereka mentaati hukum Allah. Mereka miskin, tetapi terlihat dari persembahan mereka kepada Allah, yang adalah burung merpati, bukan mempersembahkan uang atau emas atau perak. Namun, walaupun mereka miskin, mereka patuh. Kadang-kadang kepatuhan mereka tidak nyaman bagi mereka, tetapi mereka patuh. Lalu ada juga Simeon dan juga Anna yang menaati firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin berbagi dengan jemaat tentang iman dari Simeon. Iman dari Simeon. Saya nggak tahu, mungkin jemaat sudah pernah dikhotbahkan tentang Simeon. Ibu Novi, saya pikir ini pribadi yang jarang sekali disentuh dalam khotbah-khotbah. Karena bukan pribadi sebesar Musa atau Yosua atau Daud. Tetapi dari orang-orang yang sederhana seperti Simeon kita bisa belajar banyak hal penting. Dan kita mulai dengan Simeon yang mentaati firman Tuhan dalam periode menunggu. Nah, ini yang penting. Periode menunggu untuk kepenuhan janji Allah baginya untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Simeon mentaati firman Allah dalam menunggu Yesus dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 35 ayat bacaan kita hari ini. Menunggu. Ada yang suka menunggu di sini? Denk ik niemand doet dat graag. Toh itu pekerjaan yang paling kita usaha untuk menghindari, menunggu. Menunggu, kita semua melakukannya sebenarnya Bapak Ibu. Kita menghabiskan setengah hidup kita untuk menunggu.
Sekarang kan Bapak Ibu duduk menunggu kan, kapan khotbah selesai. Kita pernah duduk dalam ruang tunggu. Tuh, dalam ruang tunggu, apalagi kalau mau naik pesawat, pasti duduk dalam ruang tunggu. Berdiri di garis tunggu, antri, apalagi kalau lockdown begini. Kita pasti antri itu, baru 1,5 meter lagi, ya jadi tambah panjang kan antriannya. Kita menunggu untuk duduk, kita menunggu di telepon untuk berbicara dengan operator. Terkadang kalau kita telepon kemana-mana gitu kan ada lagu atau tekan nomor sekian, nomor A, nomor 2, itu kan ada operatornya, itu kita nunggu tuh. Terkadang sepertinya yang kita lakukan hanyalah menunggu. Kalau Bapak Ibu kesini ada verkeerslicht tuh, lampu merah, lampu kuning, kan mesti nunggu. Sadar nggak sadar kita nunggu tuh. Ada laporan penelitian sosial masyarakat di Amerika beberapa tahun lalu mengatakan bahwa rata-rata kita menghabiskan 6 bulan menunggu di lampu lalu lintas. Coba Bapak Ibu talent kalau tiap kali lampu merah berapa menit itu. Lalu coba hitung aja dalam 5 tahun berapa menit, berapa lama kita nunggu. Kalau menurut penelitian ini 6 bulan kita habiskan hanya menunggu lampu lalu lintas. Dan lebih dari 5 tahun menunggu dalam antrian. Saya juga kadang-kadang bingung, ada ya orang, untung ya ada orang yang mau meneliti yang begini-begini ini. Jadi kita tahu. Padahal sebenarnya perasaan saya kayak nggak ada kerjaan gitu meneliti orang nunggu. Tapi dengan ada penelitian ini kita jadi tahu, ternyata benar ya. Baru sadar saya, iya ya di lampu lalu lintas sebenarnya kita nunggu. Nggak sadar kalau kita menunggu. Jadi menurut penelitian ini 5 tahun hidup saya hanya menunggu dalam ngantri. Betul juga kalau masuk toko kan kita ngantri itu. Apalagi sekarang lockdown. Dan ada pepatah yang mungkin kita semua pernah dengar. Hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Dan beberapa hal layak untuk ditunggu. Jika ada hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu, apakah ada sesuatu yang Anda bersedia, yang kita bersedia menunggu sepanjang hidup kita? Ada enggak kira-kira di sini yang sepanjang hidup menunggu sesuatu? Pendeta Debbie ini selalu datang dengan pertanyaan yang sulit-sulit gitu ya. Ada enggak sesuatu yang kita tunggu sepanjang hidup kita? Kedatangan Tuhan, orang percaya selalu bilang gitu, kedatangan Tuhan. Anda yakin Anda menunggu kedatangan Tuhan? That's Alan intermezzo. Itu pasti sesuatu yang bagus, bukan Tante kalau bilang begitu. Menunggu kedatangan Tuhan, ya itu kan sesuatu yang bagus. Saya nggak menunggu kedatangan Tuhan sepanjang hidup. Belum. Saya hanya menunggu ketika saya kenal Tuhan. Dan itu berarti sejak umur 18 tahun sampai sekarang. Sebelum 18 tahun saya nggak tunggu kedatangan Tuhan. Saya tunggu main liefde, saya tunggu kapan mesti sekolah bagus, itu yang saya tunggu. Bagaimana jika seseorang menawari Anda? Nah, ini pertanyaan penting untuk bendahara nih. Kita bendaharanya Mas Gun toh? Bagaimana jika seseorang menawari Mas Gun 1 miliar euro hanya untuk menunggunya seumur hidup? Mau nggak Mas Gun? Baguslah itu pemasukan untuk jemaat 1 miliar euro. Menunggu seseorang seumur hidupnya, dia berani berbayar 1 miliar euro. Apakah Anda bersedia menunggu seumur hidup untuk 1 miliar euro? Ya, 10 miliar euro. Mau tidak? Ini jongeren ini interesan kalau gini. Mau nggak? Wilt je? Nee? 14 miljard. Misschien hele leven krijg je niet 10 miljard miljoen euro. Nah, kita bisa diskusi ya. Tapi kalau ada orang yang menawarkan itu, mungkin Anda berpikir, Anda yakin saya akan melakukannya? Mungkin saya bilang begitu orangnya, Anda yakin saya menunggu Anda seumur hidup saya, lalu Anda kasih 10 miliar euro, saya terima uangnya dan saya nggak tunggu Anda. Bisa saja seperti itu toh. Bisa saja seperti itu. Tapi apa gunanya 1 miliar euro bagi kita? Jika kita hanya mendapatkannya 1 menit, lalu sesudah itu, dot. Mau bikin apa dengan itu uang 10 miliar? Nggak ada gunanya.
Uang itu tidak dapat berbuat banyak untuk hidup Anda, hidup kita sama sekali. Saya tidak berpikir saya akan menunggu seumur hidup saya untuk 1 miljard euro. Ik ben akkoord met u. Waktu saya, onze tijd, itu ya lebih berharga daripada mungkin seumur hidup kita bisa menghasilkan 10 miliar euro. Mungkin saja. Tapi ada hal-hal yang saya tunggu seumur hidup. Dan saya tidak sendirian dalam antrian ini. Itu yang tadi Tante bilang. Kalau menunggu Kristus datang, saya tidak sendiri. Di belakang saya ada Tante Wil, ada Kalidia, ada Mas Gun, ada banyak orang menunggu. Banyak dari kita mungkin menunggu hal yang sama. Tetapi sebelum kita berbicara tentang apa itu, saya ingin kita melihat Simeon yang menunggu sepanjang hidupnya untuk sesuatu. Dan saya pikir itu pasti sesuatu yang pantas untuk ditunggu, karena dia menunggu seumur hidup. Dia memberi dirinya untuk menunggu, dia memberi waktunya untuk menunggu. Dan jika saya diberi tawaran untuk menunggu seumur hidup saya untuk hal yang sama dengan Simeon yang ditunggu oleh Simeon, saya akan dengan senang hati melakukannya. Bayangkan, Roh Tuhan sendiri berkata untuk dia tidak akan mati sebelum melihat Yesus Kristus. Kalau sekarang Roh Kudus bilang kepada kita, Anda dalam rumah gereja ini tidak akan mati sebelum menunggu Yesus Kristus, sebelum melihat Yesus Kristus, bertemu dengan Yesus Kristus. Oh, berarti kita bisa hidup 200 tahun, 300 tahun. Oh, kita bisa hidup sampai besok saja. Kita sama-sama kenal dengan Simeon. Di ayat 25, dia digambarkan dengan beberapa hal. Pertama, 2 ciri fisik dari Simeon. Dari Lukas 2 ayat 25a berkata, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Jadi di sini kita bertemu pria yang kita renungkan hari ini dan kita belajar 2 kebenaran fisik tentang Simeon. Pertama, dia tinggal di Yerusalem, yang merupakan pusat politik dan agama Israel pada waktu itu. Dan masih ada sampai sekarang. Simeon tinggal di kota di mana semua aksi terjadi. Di Yerusalem ini pusat semua kegiatan, semua peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen zaman sekarang dan orang-orang Israel pada zaman sebelum Kristus. Kedua, kita mengetahui bahwa namanya adalah Simeon. Nama Simeon berarti Tuhan telah mendengar. Dan kita akan melihat hari ini bahwa Tuhan memang mendengar doa dari Simeon dan banyak lagi doa-doa lainnya selama ini yang kita baca di dalam firman Allah, dan mengirimkan kepada Simeon jawaban doa terbesar yang pernah ada. Seperti yang tadi saya bilang, Roh Kudus berbicara untuk Simeon, dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Yesus Kristus. Itu ciri-ciri fisiknya. Tetapi yang lebih menarik yang ingin saya ajak jemaat untuk melihat adalah karakteristik spiritual dari Simeon. Yang pertama, Lukas 2 ayat 25b berkata, ia seorang yang benar. Itu pertama. Kedua, ia adalah yang saleh. Dan yang ketiga, ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atas Simeon. Karakteristik spiritual pertama adalah bahwa dia adil dan saleh, atau benar dan saleh. Kata adil atau benar menunjukkan ketaatan dari Simeon kepada firman dalam hidup bersama kepada orang lain. Kata taat mengungkapkan ketaatannya kepada firman kepada Tuhan. Dia tahu apa yang Alkitab katakan dan bukan cuma tahu, tapi dia melakukannya. Sekali lagi, ketaatan seperti itu merupakan prasyarat untuk digunakan secara luar biasa oleh Allah. Pada saat itu harapan adalah harapan dan doa setiap orang Yahudi bahwa Mesias akan ada. Itu nubuatan yang sudah disampaikan jauh sebelum zamannya Simeon, dari masih zamannya Yesaya, Yeremia, para nabi-nabi sebelumnya. Dan membawa kedamaian dan kenyamanan bagi orang-orang Israel. Itu janji bagi orang Israel. Dan Simeon, seperti semua orang Yahudi lainnya dalam hal ini, dia menunggu-nunggu akan kepenuhan janji itu. Karena kita melihat karakteristik, karena itu kita bisa melihat karakteristik spiritual yang kedua dari Simeon dalam ayat 25, bahwa dia sedang menunggu penghiburan Allah, yaitu Mesias. Penghiburan Allah adalah referensi untuk Yesus dan merupakan nubuatan yang bisa ditemukan dalam Yesaya 40 sampai 66. Yesaya mengatakan Mesias akan datang, dan nubuatan itu ditunggu oleh seluruh orang Yahudi
dan juga Simeon. Terkadang jemaat itulah yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Menunggu Tuhan. Itu bukan tugas yang penuh dengan glamor, bukan tugas yang mudah. Itu bukan salah satu yang mendapat banyak perhatian siapapun. Seperti yang saya mulai, menunggu itu membosankan. Tapi terkadang semua yang Tuhan ingin kita lakukan adalah menunggunya. Sebenarnya saya pikir bagian dari proses pendewasaan setiap orang Kristen adalah masa penantian. Karena masa penantian itu holistik kehidupan kita diuji oleh Tuhan. Merasa seperti kita telah diletakkan di back burner atau dilupakan di belakang panggung gitu. Jadi kalau kita mau bikin acara begini, di belakang ini ada panggung. Kita ditaruh di belakang situ, disuruh tunggu aja di situ. Tunggu waktu untuk dipanggil. Itu adalah cara Tuhan untuk mengajar kita tentang kesabaran. Dan terlalu sering jika kita tidak mau menunggu, jika kita mencoba untuk melangkah keluar dari waktu kita menunggu untuk melakukan apa yang kita inginkan, atau bahkan apa yang kita tahu Tuhan inginkan untuk kita, tetapi kita tidak menunggu waktunya Tuhan. Dan banyak waktu, banyak kali, banyak kesempatan kita lakukan itu. Dan akhirnya kita jatuh. Kita tahu saat-saat menunggu itu menjadi saat yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita. Kita bisa melakukan banyak hal dalam menunggu. Mas Gun, kalau nunggu ngapain? Basic met GSM natuurlijk. Toh, gemakkelijk. Atau apa yang Mas Gun suka bikin kalau nunggu? Kalau bisa tidur malah tidur ya. Baca buku. Kontornya, kalau nunggu ngapain? Belajar lagu. Kita semua punya kebiasaan kalau menunggu. Nah, kalau menunggu Tuhan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kalau kita menunggu Tuhan? Ada yang bilang, ya Bu Pendeta sibuk di gereja. Kadang kita terlalu sibuk di gereja sampai kita lupa kalau kesibukan itu untuk membuat kita menunggu Tuhan. Bukan kesibukan itu untuk menunjukkan kemampuan talenta kita, sampainya kalau nggak cocok kita berantem, marah, keluar dari gereja. Padahal kan kesibukan di gereja itu membuat kita untuk menunggu Tuhan sebenarnya. Nah, banyak kesibukan dalam hidup kita yang kita lakukan atas nama menunggu Tuhan, tapi kita tidak melakukannya dengan fun, dengan senang, dengan happy. Kita tidak menikmati masa-masa menunggu itu. Seharusnya nikmati masa menunggu itu. Pelajari sebanyak mungkin tentang Alkitab. Pelajari sebanyak mungkin tentang Alkitab supaya kalau kita ketemu Tuhan Yesus Kristus kita bisa ngobrol. Gimana kemarin waktu naik kapal? Saya tuh membayangkan kalau saya ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Itu waktu naik kapal tuh kenapa ya tidur? Orang lain ada teriak-teriak ketakutan, kenapa tidur? Coba cerita kenapa tidur? Pingin saya tanya gitu. Anda kalau ketemu Tuhan mau nanya apa? Pikir dari sekarang. Nah, ini masa menanti mikir nih. Kok mau nanya apa ya kalau nanti ketemu Tuhan ya? Anda berpikir enggak kalau ketemu Tuhan mau nanya apa? Oh, saya sudah punya list pertanyaan. Kayaknya kita mesti mulai dengan kalau ketemu Tuhan mesti tanya ini. Termasuk kenapa sih dulu gue suka itu, kenapa enggak kasih dia ke gue? Kita bisa nanya banyak hal. Kita menikmati masa menunggu Tuhan itu. Pelajari sebanyak mungkin tentang Alkitab. Menjadi sebanyak mungkin seperti Yesus Kristus. Jika kita memilih untuk menunggu waktu Tuhan, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu kata Mazmur 1 ayat 3. Dan saat kita menunggu, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan tidak taruh kita di balik layar lalu tunggu terus dia lupa gitu, tidak. Sementara kita menantikan Tuhan, dia akan memperbaharui kekuatan kita. Kita akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lelah. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lemah. Itu kata Yesaya 40 ayat 31. Itulah yang dilakukan oleh Simeon. Tuhan ingin dia menunggu Yesus Kristus dan dia melakukannya. Sabar menunggu adalah karakteristik spiritual yang indah untuk dimiliki. Nah, karakteristik rohani ketiga dari Simeon adalah bahwa Roh Kudus ada di atasnya.
Ini penting karena saat ini dalam sejarah Tuhan tidak semua orang percaya. Bukan saya bilang tidak semua orang punya Roh Kudus. Saya tidak berani bilang begitu. Tapi tidak semua orang percaya memiliki Roh Kudus di atas mereka. Kalau saya tanya jemaat percaya kalau Roh Kudus ada di atas jemaat? Ya, percaya Bu Pendeta. Kadang orang, dengkik Bu Pendeta. Saya nggak bilang kita tidak punya Roh Kudus, tapi saya mau bilang terkadang ada orang yang tidak percaya kalau ada Roh Kudus di atasnya. Roh Kudus dapat turun ke atas seseorang untuk sementara waktu dan kemudian pergi lagi. Itu sebabnya Daud berdoa dalam Mazmur 51, Daud bilang, "Jangan ambil Roh Kudusmu dariku." Dan itu berarti ada waktunya Roh Kudus itu pergi dari kita. Sebelum Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, tidak semua orang percaya memiliki Roh Kudus. Roh Kudus hanya berdiam dalam beberapa orang saja. Kadang-kadang hanya untuk sementara waktu. Tetapi sekarang hari ini di zaman gereja, zaman sekarang ini setelah keturunan Roh Kudus kepada para murid, Roh Kudus berdiam di dalam semua orang percaya. Sebelum Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus hanya turun ke atas individu tertentu untuk tugas dan tanggung jawab tertentu. Beforbil setelah Roh Kudus turun ke atas 12 murid, Petrus dengan luar biasa bisa berkhotbah dan ribuan orang bisa bertobat menerima Yesus Kristus. Tapi sekarang setelah Pentakosta, Roh Kudus ada di dalam semua orang, setiap orang percaya secara permanen. Roh Kudus tidak akan pergi dari kita terkecuali kita mengusirnya dari hidup kita. Simeon bagaimanapun adalah salah satu dari orang-orang kudus yang memiliki hak istimewa sebelum peristiwa Pentakosta. Ini berarti bahwa Simeon dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang khusus bagi Tuhan. Dan kita melihat apa tugas khusus itu di ayat 26. Lukas 2 ayat 26 berkata, "Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan." Simeon telah diberitahu oleh Tuhan bahwa dia tidak akan mati sampai Yesus Kristus datang, sampai dia bertemu dengan Yesus Kristus. Ini benar-benar sebuah janji Tuhan kepada Simeon. Kita tidak tahu persis, tidak ada catatan buku atau catatan arkeologi yang bisa memastikan berapa umur Simeon di dalam cerita Lukas 2 ini. Tetapi dari catatan tradisi gereja mengatakan dia berusia kira-kira 113 tahun. Menunggu 113 tahun. Penelitian tadi bilang kita nunggu aja sudah 5 tahun, 6 bulan, sudah terasa lama di pikiran kita. Menunggu 113 tahun. Tetapi itu hanya tradisi-tradisi yang mengatakan tentang umur dari Simeon. Jadi Simeon menunggu Tuhan untuk sebagian besar hidupnya. Dan dia tahu bahwa dia pasti melihat Kristus sebelum dia mati. Dia harus lihat Kristus dulu baru dia bisa mati. Jika kita masih hidup pada waktu itu, kalau saya sudah hidup pada saatnya Simeon, dan saya tahu ini tentang Simeon, saya akan bergaul akrab dengan Simeon. Saya tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Saya ingin berada di sana ketika dia melihat Yesus Kristus. Supaya saya juga jadi tahu, oh itu orang yang dijanjikan Allah untuk Simeon. Namun pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memberitahu Simeon tentang hal ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus Simeon? Dan kenapa Tuhan mengatakan hal seperti ini untuk Simeon? Kau tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Mengapa menurut Allah penting bahwa seseorang berada di sana untuk melihat Yesus Kristus? Mengapa begitu penting bagi Simeon untuk menghabiskan seluruh hidupnya untuk menunggu hanya untuk melihat Mesias? Bagi saya itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Tapi apa gunanya sebenarnya? Jawabannya kita dapat lihat dalam Ulangan 19 ayat 15. Kenapa? Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ini hukum Taurat bagi orang Yahudi.
Kita membaca di sini bahwa untuk membuktikan sesuatu hal dibutuhkan 2 atau 3 saksi. Simeon adalah salah satu dari 3 saksi yang digunakan Allah untuk meneguhkan bahwa Yesus Kristus Mesias telah datang ke Israel sebagai manusia. Saksi yang pertama adalah para gembala. Simeon yang kedua, dan yang ketiga dalam bacaan kita ada pribadi yang namanya Hana. Nah, mereka tiga personel ini yang menjadi saksi tentang kedatangan Yesus Kristus. Simeon perlu menyatakan kesaksiannya. Saksi berbicara tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Dan Simeon perlu berbicara. Jadi inilah yang dia lakukan dalam Lukas 2, ayat bacaan kita ayat 27 sampai 35. Penantian Simeon telah berakhir dan Tuhan telah memanggil Simeon untuk berbicara. Dan Simeon meskipun dia telah berada dalam penantian yang cukup lama, Simeon melangkah maju untuk menjadi saksi. Kesaksian Simeon adalah tentang 2 hal. Pertama, dia memuliakan Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan telah mengirimkan Mesias. Lukas 2 ayat 27 sampai 32 berkata, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia dalam hal ini Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Simeon mengakui dalam ayat 29 bahwa hidupnya menantikan Mesias adalah sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau jemaat tadi mendengar bacaan firman Allah, ketika bayi Yesus masuk, diberikan kepada Simeon, ada orang tuanya mengatakan, Maria dan Yusuf mengatakan, ini Yesus Kristus yang akan jadi Tuhan, yang merupakan anak yang dikirimkan oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Ada tadi? Tidak ada pengakuan itu. Tetapi karena Roh Kudus, Simeon bisa mengetahui bahwa anak ini adalah Tuhan, Mesias yang dikirimkan. Jika firman Tuhan tidak mengatakannya, kemungkinan besar Simeon sendiri atau kita tidak mempercayainya. Simeon memang memiliki firman dari Tuhan bahwa dia akan hidup untuk melihat Mesias. Dan sekarang setelah dia lihat Mesias bertemu dengan Yesus Kristus, dia berkata dia bisa pergi dengan damai. Dia bisa mati sekarang. Hidupnya selesai. Hidupnya selesai hanya ketika bertemu dengan Yesus Kristus. Jemaat, apakah kita berada dalam posisi sama seperti Simeon dalam hidup kita sendiri? Segala sesuatu dalam hidup kita menjadi selesai hanya ketika kita bertemu dengan Yesus Kristus. Apakah kita berada dalam posisi ini dalam hidup kita? Apapun persoalan dalam kehidupan kita, jika kita membawanya dalam Yesus Kristus, membawanya kepada Yesus Kristus, bertemu dengan Yesus Kristus dalam pergumulan-pergumulan kita, selesai. Sama seperti Simeon bilang tuh, biarkanlah aku pergi dalam damai sejahtera. Itu yang dirasakan ketika kita bertemu dengan Yesus Kristus. Apakah kita berada dalam posisi ini dalam hidup kita? Jika kita mengetahui bahwa kita besok akan mati, apakah kita akan pergi? Saya melayani orang yang sudah dalam masa-masa akhir. Saya tanya bagaimana, hopeful ya? Dan jawabannya adalah, saya news kiri, pendeta. Saya benar-benar news kiri. Apakah semua yang dikatakan dalam Alkitab itu memang terjadi nanti? Saya betul-betul news kiri, menanti-nantikan untuk melihat itu terjadi bersama saya dengan Tuhan. Saya bilang, wah luar biasa. Dengan iman kita menanti-nantikan apa yang kita imani sepanjang hidup itu terjadi. Bisakah kita pergi dengan damai setelah kita bertemu dengan Kristus? Contoh saja, kita semua datang dari rumah dengan segala macam pikiran dalam
dalam kepala kita, dalam hati kita, kita datang ke dalam rumah gereja ini untuk bertemu dengan Tuhan. Setelah kita keluar pintu gereja itu, apakah kita pergi dengan damai sejahtera? Ataukah kita tetap sama seperti pribadi yang masuk dalam gereja ini? Itu adalah pertanyaan penting untuk kita tanyakan. Tuhan dapat membawa kita kapan saja. Anytime, all time. Dan semua kita harus siap untuk pergi kapan saja. Itu berarti berdamai dengan Tuhan dan berdamai satu sama lain sepanjang waktu. Dalam ayat 30, Simeon siap untuk pergi karena dia telah melihat keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Saya ingin memberitahu bahwa setiap kali kita melihat kata keselamatan atau menyelamatkan di dalam Alkitab, kita perlu bertanya pada diri sendiri, keselamatan dari apa? Atau diselamatkan dari apa? Dalam Lukas 1 kita melihat bahwa Maria dan Zakaria, tetapi khususnya Zakaria, memandang Yesus sebagai Mesias yang akan datang, yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi saat itu, yang akan menaklukkan musuh-musuh Israel. Mereka mengira Yesus datang untuk menaklukkan pemerintah Romawi pada saat itu. Dan Yesus akan melakukan itu mereka mengira Yesus akan mengalahkan orang-orang Romawi, membebaskan mereka dari penjajahan. Dan Yesus akan melakukan itu ketika dia datang untuk kedua kalinya. Tetapi kedatangannya yang pertama adalah untuk mengalahkan dosa dan kematian. Kedatangannya yang kedua adalah untuk berkuasa dan memerintah. Yang pertama, Tuhan Yesus datang untuk menderita, untuk melayani, menderita dan mati dan bangkit. Dan Simeon melihat kebenaran itu. Kita mengetahui ini karena dua alasan. Yang pertama, apa yang Simeon katakan dalam ayat 31 dan 32. Keselamatan ini, kata Simeon, telah disiapkan di hadapan semua bangsa dan merupakan terang untuk membawa wahyu kepada bangsa-bangsa lain dan kemuliaan umatmu Israel. Simeon menunjukkan bahwa Simeon mengerti betul bahwa Kristus akan datang bukan untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari musuh-musuh mereka, dari orang-orang Romawi, kerajaan Romawi saat itu, dan menempatkan Israel sebagai kepala bangsa di atas semua bangsa bukan Yahudi. Tetapi justru Yesus datang untuk sebaliknya. Keselamatan ini adalah untuk semua orang, bukan cuma untuk orang Yahudi. Dan akan membawa wahyu, membawa firman kepada orang bukan Yahudi. Jika kita membaca Alkitab, pada umumnya orang Yahudi ketika mereka memikirkan tentang Mesias, mereka mengira Yesus Kristus, Mesias itu hanya datang untuk mereka dan hanya untuk menghancurkan orang-orang bukan Yahudi. Karena orang Yahudi pilihan Allah dan bukan Yahudi bukan pilihan Allah. Namun berbeda dengannya, ada beberapa orang di Israel, ada komunitas di Israel yang namanya The Quiet in Lung. Jadi mereka ini tidak memimpikan kekerasan atau kekuasaan, tidak mengimpikan kerajaan yang penuh dengan tentara atau panji-panji. Mereka percaya bahwa kehidupan doa yang terus-menerus dan kewaspadaan yang dalam ketenangan sampai Mesias datang. Sepanjang hidup mereka menunggu dengan tenang dan sabar. Coba Pak Bebi nanti kalau ada waktu buka YouTube deh, atau buka internet lalu cari The Quiet in Lung Community ini. Nanti ada banyak sekali informasi tentang itu. Nah, Simeon adalah salah satu orang Yahudi yang disebut sebagai komunitas ini, The Quiet in the Land. Dia mengerti firman Tuhan, apa yang terlewatkan oleh kebanyakan orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi berpikirnya A, Simeon berpikirnya berbeda sekali. Dia mengerti bahwa Yesus datang untuk menjadi terang bagi orang-orang bukan Yahudi, untuk membawa keselamatan bagi orang-orang bukan Yahudi, untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang bukan Yahudi, dan bahwa Yesus akan melakukan ini melalui penderitaan sebagai hamba, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit dari kematian. Dan betapa bersyukurnya kita semua pada saat ini, karena inilah mengapa Tuhan Yesus datang pada kali yang pertama untuk kita semua. Saya percaya bahwa Simeon memahami tujuan kedatangan Kristus yang pertama ini, dan dia mengungkapkannya di sini dengan apa yang dia katakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dalam ayat 32 yang kita baca. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, izinkan saya bertanya kepada kita semua yang ada saat ini maupun ada yang di rumah, apa yang sedang Anda nantikan? Apa yang sedang kita tunggu?
Apapun yang Anda tunggu, semua hal ini adalah hal yang baik untuk ditunggu. Semua hal ini adalah hal yang baik untuk dicapai dalam hidup. Apapun yang kita tunggu. Mungkin kita menunggu karir yang lebih baik. Kita menunggu apapun itu. Semua itu adalah baik. Semua ini adalah berkat dari Tuhan. Tetapi kepuasan sejati dalam hidup datang dari mengetahui apa yang kita tunggu, harus kita tunggu. Dan mengetahui apa yang diharapkan dari yang kita tunggu itu untuk masa depan. Simeon tahu apa yang harus ditunggu. Dia menunggu dan menantikan kedatangan Kristus yang pertama. Demikian pula kita harus menunggu kedatangan kedua dari Yesus Kristus. Perjanjian baru berulang kali memberitahu kita bahwa kita harus sabar menunggu. Berulang kali memberitahukan kepada kita harus sabar menunggu. Dan dengan cemas mencari kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita yang diberkati. Yesus Kristus namanya, yang kita bisa baca dalam segala macam ayat firman Tuhan. Roma 8, 1 Korintus 7, 1 Tesalonika 1, Titus 2. Ini semua ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menunggu, apa yang harus kita tunggu, dan apa manfaatnya dari menunggu Yesus Kristus. Hidup dengan pemikiran bahwa kita menunggu itu memiliki tujuan di masa depan. Mengetahui bahwa Yesus datang hari ini atau besok atau kapan saja, yang kita tidak pernah tahu kapan waktunya, menyebabkan kita hidup dengan prioritas yang benar, yaitu menunggu Tuhan, seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu terkasih. Itu menyebabkan kita hidup dengan fokus kepada kekekalan. Semua yang kita lakukan di dalam dunia ini, fokus kita adalah semua yang kita lakukan itu nanti tujuannya kepada hidup yang kekal. Itu menyebabkan kita melakukan hal-hal yang hanya penting untuk kekekalan. Bukan hanya untuk hari Minggu ini, untuk besok, untuk hari Minggu yang akan datang. Tetapi untuk kekekalan. Dan lebih jauh lagi, bukan cuma sabar menunggu, tetapi kita juga bersemangat menantikan kedatangan Kristus. Kita akan melakukan segala yang kita bisa untuk mempercepat kedatangannya. Dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kunci supaya Tuhan Yesus datang adalah akhir akan datang hanya setelah seluruh dunia mendengar Injil. Kita bisa mempercepat kedatangan Kristus dengan mempercepat penyebaran Injil di seluruh dunia ini. Menunggu Yesus seharusnya membuat kita menjadi saksi sebagaimana Simeon. Menunggu Yesus dan menyebabkan dia menjadi saksi. Simeon tunggu Yesus Kristus selama umur hidupnya. Dia bertemu dengan Yesus Kristus dan dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Simeon, jemaat? Saya ingin kita setelah mendengar khotbah ini kita berpikir sejenak. Pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Simeon? Menanti-nantikan kedatangan Tuhan dalam semua pergumulan kehidupan kita dengan hidup taat pada firman-Nya. Jangan kalah dengan pergumulan, jangan kalah dengan persoalan, jangan kalah dengan problema-problema, tapi kalahkan itu dengan firman Tuhan. Kalahkan pergumulan kita dengan firman Tuhan. Taatilah firman, hidup dalam ketaatan. Yang kedua, menanti-nantikan kedatangan Tuhan dalam semua pergumulan kehidupan kita dengan melayani Tuhan dan sesama dengan setia. Tidak ada satu hal kecil yang tidak bisa kita lakukan dalam pelayanan. Saya senang Bung Ferry itu. Saya datang dari luar, dia sudah cepat-cepat mau ngambil tas, mau ngambil. Buat semakin mungkin buat kita, ya simple. Tapi dia lakukan dengan setia. Terima kasih Bung Ferry. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Hal sekecil apapun kita bisa lakukan sebagai bagian dari melayani Tuhan dan sesama kita dengan setia. Yang ketiga, apa saja yang bisa kita pelajari dari kehidupan Simeon? Pertemuan kita dengan Tuhan secara pribadi menjadikan saksi Kristus, menjadikan kita sebagai saksi-saksi Kristus yang aktif, bukan pasif. Kalau saya yakin kita semua sudah bertemu dengan Kristus dalam kehidupan kita, itu harusnya menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang aktif, bukan yang pasif. Kalau ada berantem sedikit, keluar dari gereja.
Ada berantem sedikit, berhenti dari pergi. For what? Kadang saya berpikir, apa salahnya Kristus ya? Kita yang berantem, tapi kita marah dengan Kristus yang ada di dalam gereja ini. Nah, hari ini Simeon, kita belajar dari Simeon. Pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan harusnya menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang aktif, bukan pasif. Saya berharap kita sedang menunggu Yesus Kristus datang dalam setiap sisi kehidupan kita. Baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai jemaat pergi di Amsterdam Zuidoost. Dan saat kita melakukannya, saya berharap kita dengan bijak menunggu, menggunakan waktu dan kemampuan serta bakat yang Tuhan berikan kepada kita dalam waktu-waktu menunggu itu. Hidup memiliki makna ketika kita menghabiskannya menunggu Yesus dengan mentaati firman, melayani Tuhan dan sesama, dan menjadi saksi. Hanya 3 hal ini yang saya bisa bagi dengan jemaat hari ini, supaya ketika jemaat pulang keluar dari rumah gereja ini, kita jadi mengerti apa yang harus kita lakukan dalam masa menunggu kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mentaati firman, melayani Tuhan dan jemaat dan sesama dan jemaat, dan yang ketiga menjadi saksi-saksi Kristus yang aktif dimanapun kita berada. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sudah selesai khotbah. Firman itu sudah saya tebarkan untuk kita. Keputusan melakukannya ada di tangan kita semua. Jemaat sendiri yang mau dan harus memutuskan, saya mau taatkah dengan firman itu ataukah tidak. Dan saya yakin kita semua mau taat dengan firman yang kita dengar hari ini. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari jemaat kita masuk dalam doa syafaat. Laten sama beda. Ya Allah yang kekal kudus, kami berterima kasih karena dengan pekerjaan Roh-Mu yang kudus, Tuhan mengingatkan kami untuk berhenti sejenak, mengambil waktu, menyiapkan waktu untuk datang bertemu dengan Tuhan di dalam hari Minggu ini, baik di dalam rumah Tuhan maupun mengikuti melalui live streaming di rumah-rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih kami boleh beribadah dalam tenang, dalam damai. Kami boleh duduk dan sekarang tertunduk untuk bicara dengan Tuhan dalam syafaat kami. Ya Allah yang kekal kudus, kami datang sebagai jemaat pergi Amsterdam Zuidoost dengan seluruh pergumulan, tantangan pelayanan yang boleh Tuhan izinkan mereka hadapi. Kami berdoa untuk bestur, kami berdoa dan pengurus, kami berdoa untuk majelis jemaat yang setia melayani, bahkan semua vrijwilligers yang melayani di dalam jemaat pergi Amsterdam Zuidoost ini.
Tuhan yang tahu seluruh pergumulan tantangan pelayanan mereka. Tuhan bantu mereka untuk tetap berdiri dan berjalan, tetap melayani dalam berbagai tantangan yang boleh mereka hadapi. Berikan hikmat kepada badan pengurus maupun majelis untuk bisa menyelesaikan semua tantangan yang ada dengan firman-Mu. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Kami berdoa untuk para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang saat hari Minggu ini harus melayani di sebanyak-banyak tempat, terutama pergi di berbagai daerah wilayah di negeri Belanda ini. Kami berdoa Tuhan tutup bungkus kembali setiap majelis, setiap hamba-hamba Tuhan yang berjalan keluar dari rumah mereka menuju tempat-tempat lain di mana umat Tuhan ada untuk dilayani. Ya Allah yang kekal kudus, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negeri Belanda, Indonesia, dan bangsa-bangsa di seluruh dunia, di mana ada banyak orang-orang percaya hari ini boleh beribadah. Terutama kami berdoa untuk negeri Belanda yang saat sekarang ini sedang berada dalam lockdown. Situasi ini tidak menciptakan kenyamanan bagi setiap kami yang tinggal di Belanda. Untuk itu ya Allah, kuasai setiap kami, terutama jemaat-jemaat pergi dimanapun ada, terkhususnya jemaat pergi Amsterdam Zuidoost, supaya bisa menjalankan akan masa-masa lockdown ini dengan cara yang paling aman, tanpa harus membawa bahaya COVID kepada diri mereka sendiri. Biarlah mereka boleh beraktivitas dalam hikmat Tuhan, supaya bisa membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan benar, dan mana yang bisa membawa kecelakaan kehidupan bagi mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat yang baru pertama kali hadir atau datang ke pergi, baik Amsterdam Zuidoost maupun di tempat-tempat pergi dimanapun pergi ada. Jika mereka baru pertama kali datang, ya Allah, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus supaya mereka bisa menemukan rumah, tempat di mana mereka beribadah. Kami berdoa untuk pendeta pergi di Nederland, Ibu Pendeta Ida, Patinama, dan para pendeta yang melayani di pergi Nederland. Ya Allah yang kekal kudus, harus bertanggung jawab kepada 5 jemaat, 6 atau 7 jemaat pergi di Nederland bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan. Karenanya itu ya Allah, kami sebagai jemaat berdoa, Tuhan kirimkanlah hikmat-Mu kepada Ibu Pendeta Ida untuk bisa menjalankan tugas pelayanannya dengan hikmat Tuhan. Untuk bisa menjalani hari-hari dengan kesibukan yang luar biasa dengan hikmat Tuhan. Supaya bisa merangkul dan mengikat jemaat Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan mengikatnya sebagai suatu hubungan yang luar biasa. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa untuk pengurus, badan pengurus pergi di Nederland, BPNB, tim media, dengan semua pergumulan, tantangan yang luar biasa Tuhan hadapkan kepada mereka. Kami berdoa untuk pergi-pergi setempat, pergi Almere, Arnhem, Gelderland, Amsterdam Zuidoost, Den Haag, Voorburg, dan Zwolle, dan semua majelis yang ada. Bapa yang kekal kudus, tantangan saat ini menjadi lebih luar biasa kepada badan pengurus BPPNB maupun badan pengurus pergi-pergi setempat. Kami mohon Tuhan, berikan hikmat-Mu supaya bisa membedakan yang baik dan yang benar. Supaya bisa melayani Tuhan bukan cuma dengan baik, tetapi juga dengan benar. Bisa bekerja dalam rumah Tuhan yang begini besar, pergi ini dengan benar, bukan cuma dengan baik. Berikan kekuatan, berikan kasih yang berlimpah dalam melayani umat yang besar ini. Ya Allah yang kekal kudus, kami berdoa untuk jemaat kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Stef de Vretes, Ibu Ade, Ibu Nona Maitimu, Ibu Nani Pardede, Bapak Wil Mostert, Bapak Beni Marpaung, dan Ibu Giok Mokhtar. Dalam kelemahan tubuh mereka ya Allah, kami mohon Tuhan datang dan kunjungi mereka. Tuhan jamah semua makanan, minuman, obat-obatan, para dokter, alat yang digunakan demi kesembuhan mereka. Jadikanlah
pergumulan sakit penyakit mereka menjadi sarana pembuktian mujizat, kekuatan mujizat Tuhan yang selalu bisa terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Dalam kehidupan bersama, dalam doa ini kami pun berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun. Saudara Daniel Irawan, Steph De Vretes, Saudara Frankie Rampen, dan Bapak John Mailuhu, dan juga ulang tahun pernikahan yang ke-48 dari Tante Wanda dan Om Wesley Purba. Dalam tahun-tahun kehidupan mereka, Tuhan berkarya dengan luar biasa. Yang kami mohon hanyalah Tuhan jaga keluar masuk mereka, lindungi dan berkati sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah yang kekal kudus, dalam doa kami pun membawa doa-doa pribadi kami, membawa pergumulan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak, cucu-cucu kami, pekerjaan-pekerjaan kami, relasi-relasi kami dengan orang-orang lain. Banyak hal yang kami bawa dalam doa-doa pribadi yang Tuhan bisa dengar dalam hati dan pikiran kami. Yang kami mohon ya Allah, kasihanilah kami dalam doa syafaat kami. Supaya Tuhan berikan kami kesabaran menanti-nantikan pemenuhan janji Tuhan dalam doa kami. Ya Allah yang kekal kudus, inilah doa dan sembahyang kami, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Marilah dengan sukacita dan penuh syukur kita memberi persembahan kita kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Persembahan dapat kita berikan melalui kantong yang sudah disediakan setelah kebaktian selesai ataupun melalui online. Kita mendengarkan pujian dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Marilah kita satukan doa persembahan kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih semuanya atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, di mana kami telah berkumpul di rumah ini. Tuhan, berkati persembahan yang akan kami berikan melalui kantong persembahan yang telah kami sediakan, ataupun melalui online. Tuhan, kiranya persembahan yang akan kami berikan ini dapat menjadi berguna untuk pelayanan-Mu. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dapat kami terima pada hari ini melalui hamba-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu dalam segala hal, di dalam kehidupannya. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah akan kita akhiri dan kita akan pulang dalam kehidupan kita. Mari kita pulang bersama dengan Tuhan
sudah bertemu dengan Tuhan, mari kita bawa pulang Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita menutup ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung NKB 14 ayatnya yang pertama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Jemaat, selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan menolong dan menjaga kita. Shalom, selamat pagi. Warta Jemaat Minggu 16 Januari 2022. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian yang telah memimpin ibadah dan kepada tim kantori atas pimpinan Bapak Joni Irawan yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 23 Januari 2022 akan diadakan ibadah bersama dengan PGZO yang akan dimulai pada jam 11 pagi di gedung gereja VAG Kerki. Ibadah bersama akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anariaurika Patinama dan Ibu Pendeta Justin Alders. Ibadah ini bila ada perubahan akan diberitahukan kemudian. Dus onder voorbehoud. Anders wordt het de kerkdienst gewoon in deze kerk wordt gehouden. Jullie horen later nog. Kami mengundang Ibu Debbie Jansen Sahertian untuk menerima bingkisan kasih dari Perki Amsterdam Zuidoost yang akan diberikan oleh Ibu Wakil Ketua. Kolekte dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang telah memenuhi kewajibannya dan untuk semua simpatisan yang telah selalu setia membantu dalam memberikan sumbangan dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.